Ada satu hal tentang kehilangan. Seringkali kita baru memahaminya setelah ia benar-benar terjadi. Selamat datang di podcast Pelita Kehidupan. Bersama saya, mari kita bercerita. Hari ini aku mau berbagi bukan hanya tentang pemikiran aku, tapi mungkin tentang sebuah kisah dan tentang makna dari kehilangan. Beberapa waktu yang lalu, aku kehilangan seseorang yang dulu terasakan selalu ada. Bukan kehilangan karena kematian, tapi kehilangan karena jarak, karena keadaan, karena hidup berjalan ke arah yang berbeda. Awalnya aku pikir gak apa-apa, hidup memang seperti ini. Kita gak bisa mengontrol orang lain untuk selalu ada dalam diri kita. Tapi ternyata kehilangan itu gak selalu tentang datangnya menangis. Kadang ia datang dalam bentuk yang sunyi dan perlahan datang. Ketika malam yang sunyi gitu. Ketika malam yang sepi, dan di kala itulah kehilangan itu terasa seperti ada yang mencekam, ada yang hadir, ada yang memberitahu bahwa kita tuh sendirian ya. Kita tuh nggak punya apa-apa. Ketika kita ingin bercerita, kita bercerita pada siapa? Orang yang kita kenal perlahan sudah mulai mendapatkan karirnya, sudah mulai mencatatkan prestasinya. Bercerita kepada siapa? Apakah kepada tembok kamar saja gitu ya? Saat ada hal kecil yang biasanya dibagikan, pada akhirnya kini hanya disimpan sendiri. Dan disitulah aku mulai sadar, yang hilang itu bukan hanya orangnya, tapi rasa aman, rasa dimengerti tanpa harus menjelaskan tentang panjang lebar apa yang kita rasakan. Mulai dari sana, seiring waktunya berjalan, ternyata kehilangan itu bukan terjadi karena orang lain, tapi tentang siapa kita saat bersama mereka. Kita kehilangan versi kita sendiri yang dulunya pernah tertawa lebih lepas, lebih jujur, lebih sederhana, namun sekarang menjadi ya begini. Yang dulunya kita terlihat ekstrovert, mungkin sekarang kita terlihatnya introvert ya. Kayak kita memiliki teman, sahabat atau saudara baru, keluarga baru, sudah mengerti kita apa adanya, sudah tahu paham betul kita seperti apa adanya, tapi ketika dia menghilang atau dia pergi, kita merasa hampa. Semakin kita mengingat momen-momen indah itu, semakin rasanya rasa kangen itu semakin ada deh. Kayak gak bisa dipungkiri bahwa kita tuh ternyata kehilangan tuh bukan karena rasa cinta yang hilang, bukan karena
rasa-rasa, ya romantis-romantis yang hilang. Tapi karena ada orang yang bisa memahami kita, ada orang yang bisa mendengarkan cerita kita, ada orang yang bisa memanfaatkan momen-momen kita, meskipun kita tahu bahwa orang yang kita sayangi, orang yang kita kenal, terkadang ketika kita bercerita ya mereka tidak memberikan solusi, mereka hanya tertawa, mereka hanya mengejek dan lain sebagainya, tapi perasaan itu ternyata hangat, hangat rasanya ketika hal itu pergi, kayak wow, oh hampa ya, sering sekali terjadi gitu. Ketika mungkin kawan-kawan pendengar podcast ini juga pernah merasakan, dan aku juga sering merasakannya sih. Ketika kita mungkin bersama teman-teman nongkrong atau pasangan nongkrong dan sebagainya, dan ternyata waktunya sudah kosong dan sudah habis, sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan waktunya kita untuk kembali ke rumah masing-masing, menghadapi dunia lagi, menghadapi caci maki lagi, menghadapi hal-hal yang tidak ingin kita lewati, hal-hal yang tidak kita senangi, dan langsung di situ rasanya hampa, rasanya kehilangan momen-momen hangat itu yang menurut aku berarti itu hilang seketika. Ketika kita tahu teman-teman kita atau seseorang yang kita dekat sudah mulai menikah, sudah mulai meniti karir, sudah tahu apa tujuan mereka hidup dan lain sebagainya. Dan kita nggak bisa memaksakan dia untuk kembali seperti dulu. Nggak bisa membuat mereka ya untuk nongkrong bareng lagi lama-lama mungkin sampai jam 12 malam, ngobrol-ngobrol sampai subuh gitu kan. Nggak bisa, karena life goes on gitu. Mencoba untuk mengikhlaskan, mencoba berkata gitu ya kepada diri sendiri, all is well gitu kan. Semua akan baik-baik saja. Tapi ikhlas ternyata bukan tombol iya untuk berproses. Tetap ketika kita mulai growing up gitu kan. Ada hari-hari aku merasa kuat, ada hari-hari aku merasa kosong tanpa alasan yang jelas gitu. Dan ya itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi kayak wow, ternyata kehilangan itu ah, sangat-sangat pedih ya. Pedih, perih, rasanya kayak sulit dijelaskan, tapi kalau kalian mengingat momen-momen hangat itu kayak wow, kangen banget gitu. Kangen di mana masa kita mungkin ada kalanya kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gitu kan. Gak jelas ngomongin apa, ada omongan politik, omongan konspirasi, omongan pacar, patah hati dan lain sebagainya, tentang kebatuan seseorang, tentang kesialan seseorang gitu. Hal-hal sederhana yang tidak bisa kita miliki ketika kita sudah dewasa sih. Tidak bisa kita miliki setelah kita growing up, setelah kita mendapatkan sesuatu hal dan kita terus menjalani hidup gitu. Maksudnya dalam artian gak bisa seperti dulu. Mungkin sekarang Gen Z atau Gen Alpha atau apapun itulah ya, berbagai generasi memiliki sudut pandang yang berbeda gitu. Namun saya yakin entah kalian dari SD masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA, SMA masuk kuliah, pekerjaan dan sebagainya dan seterusnya, kalian pasti pernah merasakan kehilangan itu kan. Yang kalian punya best friends, oke, okay? Teman baik, teman sejati dan sebagainya. Ketika masuk SMA mungkin terpisah
teman kalian masuk SMA favorit dan kita masuk SMA yang biasa-biasa aja. Ternyata teman kita juga bertemu hanya mungkin 1 bulan sekali, seminggu sekali, dan dia juga sudah memiliki teman yang baru, dan kita merasa kehilangan karena kita belum sempat mendapatkan teman yang baru, gitu kan. Nggak ada yang bisa semengerti mereka terhadap kita, gitu. Kayak hilang, jati diri kita hilang. Kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan. Kita nggak tahu apa yang harus kita ceritakan. Ternyata kehilangan itu bukan hanya tentang seseorang yang pergi, seseorang yang mati, tapi ketika momen hangat itu menghilangkan jati diri kita. Kita ingin seperti apa dan bagaimana. Ternyata ya, semakin kita ingin melupakan kenangan-kenangan itu, rasanya semakin nyata dan semakin terlihat bahwa kehilangan itu menyatu dengan kesepian, menyatu dengan rasa yang pedih, hati yang terluka memang tidak bisa diobati, tapi hati yang terluka bisa sedikit menghilang ketika kita ada di momen itu. Dan dari kehilangan itu, aku memahami satu hal. Kehilangan tidak meminta kita untuk melupakan. Ia hanya meminta kita untuk berhenti melawan kenyataan. Bahwa kita memang harus growing up, harus terus maju. Bahwa kita tidak akan bisa seperti dulu lagi. Seperti itulah kehilangan. Rasa sakit yang tertinggal adalah bukti bahwa hubungan itu nyata, bahwa memori-memori itu nyata, bahwa kenangan-kenangan itu nyata, bahwa apa yang telah kita lalui itu nyata. Dan bahwa perasaan itu pernah hidup. Jika memang kamu sedang kehilangan hari ini, mungkin tentang orang, mungkin tentang mimpi, mungkin tentang versi yang kalian harapkan, izinkan saja diri kamu untuk merasa sedih. Karena gak semua yang hilang itu harus diganti. Kadang cukup untuk dikenang dengan tenang dalam lamunan di malam hari. Ya, seperti itu. Karena makna asli dari kehilangan adalah ketika kita dapat memaknai memori-memori indah yang pernah kita rasakan tanpa harus menyesal. Dan memori-memori indah itu adalah yang membuat kita semangat untuk terus hidup, untuk terus berjalan, untuk terus lanjutkan segala hal yang memang rasanya kita
tidak, apa ya, tidak kuat untuk dijalani, tidak, ya, untuk terus maju dan berkembang. Meskipun ya terasa sakit, tapi kehilangan bisa kita lawan. Ya, begitu. Ternyata ya, seperti itu. Kadang sakit juga, tapi mau gimana lagi ya? Ya, baik, mungkin itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga pada episode kali ini bisa menjadi ruang kecil untuk kalian dan aku untuk bernafas lagi dan dapat mengenang momen-momen indah yang perlahan sudah menghilang dengan tenang. Sampai bertemu di episode berikutnya.